Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera Waalaikumsalam untuk warahmatullahi kita wabarakatuh, semua. Pak. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mekanisme pelaksanaan magang pada mata kuliah pengelolaan pendidikan kesetaraan sebagaimana yang telah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dalam eh, penyampaian ini nanti saya menamakannya dalam panduan magang pengelolaan pendidikan kesetaraan, ya, yang nanti akan menjadi pedoman kalian, panduan kalian di lapangan, ya. Di lapangan itu ngapain aja dan sekalian tugas-tugasnya apa saja. Oke. Sebagai pengingat, nama mata kuliah kita ya pengelolaan pendidikan kesetaraan. Bentuk perkuliahan kita sudah kita sepakati bentuknya magang di PKBM ataupun SKB. Namun sepertinya di kelas kita hanya PKBM, ya. Dan bobot SKS-nya 3 SKS. Paling tidak kita sudah ketemu 4 pertemuan di kelas. Lalu selebihnya ada 10 kali ke lapangan dan 2 lagi nanti presentasi laporan magang dan presentasi produk mata kuliahnya, ya. Apa saja nanti produk mata kuliahnya, tugas-tugas KKN-nya nanti disampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, mata kuliah kita ini tentu ada capaiannya, ya, ada kemampuan-kemampuan yang mau kita kejar selama 1 semester. Ya, mulai dari kalian mampu menguraikan konsep pengelolaan program kesetaraan sampai nanti kalian mampu mengelola program kesetaraan berbasis lembaga PKBM secara tepat dan mutakhir, ya. Tentu di dalamnya nanti juga bicara bagaimana kalian harus mampu mempersiapkan program kesetaraan mulai dari persiapannya, bagaimana merencanakan pembelajarannya, melaksanakan pembelajarannya sampai nanti mengevaluasi pembelajarannya. Ini capaian kita dan saya akan pastikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah kita ini akan relevan dengan tugas-tugas perkuliahan yang kita lakukan. Oke, perkuliahan kita dalam bentuk magangnya ada beberapa tahapan, ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pramagang. Pertama terkait dengan pembekalan teori pengelolaan program kesetaraan. Yang ini sudah kita lakukan di kelas, ya, baik dari materi yang saya berikan maupun dari presentasi kelompok yang kalian lakukan, ya. Bahkan presentasinya kan ada 1 materi lagi, ya, yang belum tersampaikan, tapi tidak mengapa karena itu termasuk dalam pembekalan teori, ya. Jadi pastikan setiap kelompok sudah belajar terlebih dahulu, belajar dari materi dosen, belajar dari buku-buku yang ada dan bahan-bahan lainnya. Lalu setelah itu penentuan lokasi magang, ini juga sudah kita lakukan harusnya, jadi pastikan tidak ada lagi kelompok yang belum mendapat lokasinya, tempat PKBM-nya. Mudah-mudahan sudah dapat semua. Lalu di sini ada penugasan awal. Penugasannya apa? Critical Book Review dan Critical Journal Report, CBR dan CGR. Tapi ini sistemnya bukan dikumpul terpisah, ya. Ini nanti dikonversi menjadi 1 bentuk dengan mengkonversi 3 bentuk tugas KKNI. Nanti saya jelaskan di akhir. Artinya apa? Dalam kalian pramagang, sebelum kalian ke lapangan, kalian sudah harus baca buku,
baca artikel-artikel jurnal terkait manajemen program kesetaraan atau terkait pengelolaan program kesetaraan. Yang nanti apa saja yang sudah kalian baca, apa saja yang sudah kalian review itu menjadi tugas atau bahan tugas untuk membuat artikel jurnal, sehingga saya hanya sampaikan di sini diarahkan menjadi draft artikel review ya. Kemudian tahap kedua adalah pelaksanaan magang. Kalau tadi tahap pramagang sekitar 2 minggu ya, makanya 4 pertemuan. Nah ini pelaksanaan magang ya, maksimal 8 minggu lah gitu ya. Bisa saja nanti tiap kelompok tidak perlu sampai 8 minggu ya, karena total jatah waktu perkuliahan kita juga saya rasa tidak lebih dari 8 minggu lagi ya. Nah, di pelaksanaan magang, apa saja yang harus kalian lakukan? Ini sudah saya buat list-listnya ya, tahapan-tahapannya. Pertama, kalian di lapangan harus mengkaji dan mengobservasi profil lembaga. Mengkaji dan mengobservasi profil lembaga, struktur organisasinya, dan program kesetaraan yang berjalan. Di setiap tahapan ini saya sematkan di sini ada sub CPMK. Artinya apa? Bahwa inilah kompetensi yang harus kita kejar, kita penuhi. Makanya kegiatannya harus seperti ini, ya. Mengkaji dan mengobservasi profil lembaga. Jadi begitu baru magang, ya, selain perkenalan gitu ya, beradaptasi dengan siapa saja pengelolanya, lalu langkah selanjutnya adalah mengkaji dan mengobservasi profil lembaganya. Saya sudah buatkan instrumen observasinya ya, agar kalian tidak lagi bingung. Ya, apa Pak instrumen observasinya? Karena kita sudah belajar bahwa sebelum ngapa-ngapain, sebelum ke lapangan itu kita harus punya instrumen, harus punya alat. Alat apakah itu instrumen observasi, ya, daftar wawancara atau pedoman wawancara, atau petunjuk dokumentasi dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini karena kalian di awal saya instruksikan mengkaji dan mengobservasi struktur organisasinya dan program kesetaraan yang sudah berjalan, maka perlu saya buatkan instrumen observasinya. Ya. Kemudian nanti membuat catatan lapangan. Nah, data yang kalian dapatkan nanti itu bisa menjadi bahan mini riset ya, yang selaras tadi yang CBR dan CGR tadi diarahkan ke artikel penelitian sederhana yaitu minimal Cinta 4. Ya. Bagaimana Pak instrumennya? Saya stop dulu ini agar penjelasannya selaras. Saya mau share instrumen observasinya. Nanti juga akan saya kirim ya lewat grup WA kita. Instrumen observasi lembaga. Oke. Nah, ini dia instrumen observasi lembaga yang saya maksud. Jadi setiap kelompok nanti harus menggunakan ini begitu turun ke lapangan ya. Apa yang diisi? Ini sudah ada kolom-kolom nama lembaganya, PKBM apa, lalu tentu jenisnya PKBM, alamat di mana, tanggal kalian mengobservasi, dan yang menjadi observernya siapa. Apakah semua anggota kelompok bisa jadi observer, Pak? Lebih baik ya, semua mengobservasi. Jadi nanti tinggal gabungkan. Nah, inilah yang akan kalian observasi. Profil lembaga, apakah dia punya legalitas? Ya, centang kalau enggak. Kalau tidak, apa catatan, apa temuannya? Mungkin sudah ada izin operasional, mungkin mati, maka izin operasional ada tapi mati gitu loh. Ditulis ya, ini di catatan dan temuan. Tapi kalau tidak ada catatan ya skip saja. Tapi sebaiknya ada catatan ya sebagai bentuk kalian mengerti apa yang kalian cari.
Lalu lembaganya punya visi misi tertulis atau tidak, ya, dicentang. Lembaga memiliki sejarah singkatkah? Ada dokumen profil lembaganya enggak? Ada brosurnya enggak? Websitenya enggak? Itu di checklist kalau ada, tidak juga di checklist kalau tidak ada. Terus lembaga ada data pesertanya enggak? Ada data tutornya enggak? Nah, yang begini-gini sudah saya siapkan, jadi tinggal kalian lihat di lapangan ya. Pak, apa boleh kami menyesuaikannya, Pak? Kami mau tambahkan lagi instrumennya. Boleh sekali dan sangat bagus ya. Asal masih relevan dengan subjudulnya. Ini sudah saya sediakan sampai ke catatan lapangannya. Nanti kalian isi apa kekuatan lembaganya, apa kendala, apa peluangnya, dan hal menarik dari program kesetaraan yang di PKBM itu apa. Ya. Makanya saya sarankan ini walaupun kelompok, ya, walaupun tugas kelompok, setiap individu kalau bisa dia mengisi instrumen observasi. Karena nanti di laporan magang, kan individu nanti laporan magangnya, nanti saya suruh itu lampirkan sebagai bukti bahwa dia memang terlibat aktif di lapangan ya. Dan di akhir nanti format atau instrumen observasi ini saya minta ada nama pembimbing lapangannya, apakah pengelolanya, apakah orang yang ditunjuk pengelolanya menjadi pembimbing lapangan kalian sewaktu magang. Namanya dan tanda tangannya. Oke ya, kita kembali lagi ke PowerPoint tadi. Oke, jadi sampai sini ya. Nah, jadi mengkaji dan mengobservasi lembaga tadi pakai instrumen yang saya tunjukkan barusan tadi ya. Lalu setelah kalian mengobservasi, kegiatan selanjutnya adalah keterlibatan kalian dalam pengelolaan program. Apa saja yang dilakukan, Pak? Pastikan kalian membantu administrasi penyelenggaraan program. Ya, ada kalian membantu administrasi penyelenggaraan programnya. Apakah itu buat surat, apakah itu menerima orang yang mau daftar paket A, paket B, paket C, apakah kalian merekap data warga belajar, apakah merekap data dapodik tutor dan seterusnya. Pokoknya yang berhubungan dengan administrasi, pastikan kalian harus terlibat. Ya, nanti di catatan lapangan saya buatkan ada formatnya nanti. Jadi setiap orang harus sudah melakukan itu, ya, membantu administrasi penyelenggaraan program. Kemudian apa lagi? Pastikan kalian nanti pernah ikut dalam rapat perencanaan, ya, perencanaan program kesetaraannya atau koordinasi dengan tutor kesetaraannya. Jadi kalau ada rapat-rapat pastikan kalian ikut karena itu bagian dari capaian pembelajaran mata kuliah kita. Kemudian menyusun draft kebutuhan sarana, prasarana, dan menyusun kurikulum program. Jadi harus ada kalian membantu mereka menyusun kurikulum program. Sekaligus belajar kan. Kemudian tentu harus ada juga observasi kelas program kesetaraan. Makanya saya bilang di awal, kelasnya upayakan yang ada warga belajarnya. Apakah itu luring atau kelasnya daring ya, supaya kita bisa mengobservasinya. Kalau nanti dia berbasis modul ya kita sulit ini mau mengobservasi kelasnya karena kelasnya bisa di mana saja kan. Jadi diobservasi, dilihat ya apa yang perlu kalian pelajari dari situ. Kemudian pastikan juga kalian nanti ada membantu tutor dalam penyusunan RPP atau modul pembelajaran. Ya, membantu artinya sekaligus kalian belajar nyusunnya, nyusun RPP-nya. Jadi dari membantu administrasi, ikut dalam rapat, menyusun draft kebutuhan sarpras dan kurikulum, mengobservasi, menyusun RPP modul pembelajaran, dan menyusun instrumen, ini kemampuan yang harus kalian dapatkan juga. Ya, yang harus bisa kalian. Tapi kita belajarnya langsung dari praktiknya di lapangan, praktisinya di lapangan ya. Nah, namun ya perlu diingat sambil kalian melakukan magang,
mendapatkan kemampuan dalam hal yang sudah di list tadi, ini semua, pastikan juga kalian menganalisis masalah apa yang muncul di sana, gitu ya. Loh, ini seharusnya nyusun modulnya kan begini, ini kok begini, berarti ada masalah di sana. Nah, pastikan masalah itu dicatat karena nanti hasil keterlibatan kalian dalam program itu menjadi bahan pembuatan produk inovatif. Apakah SOP bagaimana merencanakan program kesetaraan, SOP bagaimana membuat media pembelajaran, ya, atau kalian membuatkan di PKBM itu aplikasi sederhana, format instrumen, handbook, modul-modul pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang itu nanti produknya akan menjadi tugas proyek yang dijadikan hak cipta. Ya, jadi mohon serius dalam keterlibatan dalam pengelolaan program ini. Kemudian selama magang juga kalian dalam tahap evaluasi dan pengembangan program. Apa yang dilakukan? Kalian ada mengevaluasi sederhana terhadap salah satu aspek, ya, atau beberapa aspek lah, jangan salah satu ya, dengan menggunakan instrumen yang dibuat. Instrumennya juga sudah saya sediakan, nanti saya tunjukkan ya. Nah, mengevaluasi secara sederhana terhadap beberapa aspek. Bagaimana pesertanya di program kesetaraan PKBM tempat kalian magang, bagaimana tutornya, bagaimana sarprasnya, bagaimana proses pembelajarannya. Untuk mempermudah kalian, saya sudah buatkan instrumennya. Sebentar, saya share. Instrumen. Ya. Ini dia, instrumen evaluasi sederhana. Ya, oke. Jadi nanti kalian menggunakan instrumen ini selama magang itu ya. Apa nama lembaganya? Bagaimana aspek peserta? Apakah pesertanya hadir tepat waktu enggak? Checklist. Pesertanya selama pembelajaran aktif bertanya enggak? Mengerjakan tugas kah? Menunjukkan motivasi belajar enggak? Di checklist. Tutornya apakah hadir tepat waktu? Apakah menguasai materi pembelajaran? Dan seterusnya ya. Aspek sarana prasarananya, apakah ruang belajarnya memadai, baik, cukup, kurang. Nah, ini silahkan diisi dan di scoring ya. Petunjuk scoringnya juga sudah ada. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan sebagai bahan mini riset juga ya, sebagai bahan dari artikel jurnal ya. Jadikan artikel jurnal nanti bicara tentang permasalahan yang ada di PKBM itu. Jadi dalam metode penelitian nanti bisa kalian lampirkan itu instrumen yang sudah saya berikan. Sudah ada 2 instrumen ya. Pertama instrumen observasi untuk di awal, kemudian instrumen evaluasi sederhana ya selama kalian magang untuk melihat pelaksanaan magangnya. Saya lanjut ke slide kembali. Sebentar. Nah, kalau tadi di keterlibatan dalam pengelolaan program kan sambil menganalisis masalah saya bilang ya kan. Nah, maka di bagian evaluasi ini kalian sudah mulai merumuskan setelah kalian evaluasi sederhana ya kan. Oh, ketemu, oh ternyata PKBM-nya kurangnya di sini. Nah, rumuskanlah alternatif solusi atas permasalahan yang kalian temui. Nah, solusi dari permasalahan yang kalian temui itulah yang menjadi tugas proyek ya. Mahasiswa secara berkelompok merancang dokumen atau perangkat pengelolaan program kesetaraannya. Apakah itu bentuk administrasi digital kesetaraan, apakah itu bentuk bank soal, apakah itu bentuk dashboard monitoring kesetaraan, apakah itu bentuk modul tematik, SOP,
ya, panduan pengelolaan, panduan perencanaan, model perencanaan, instrumen dan lain-lain ya, tergantung kreativitas kalian tentunya. Dan proyek inilah yang nanti kita arahkan sebagai produk berhak cipta, kita daftarkan ke Haki. Ya. Jadi mohon ini semua dari kegiatan observasi dan analisis lembaga sampai proyek kolaboratif, inilah yang kalian harus lakukan selama di lapangan. Ya, selama di lapangan. Nah, selanjutnya tahap ketiga, ya, tadi kan tahap 2 pelaksanaan magang. Tahap ketiga adalah tahap pelaporan. Ya, ini waktunya 2 minggu. Bisa jadi di minggu terakhir perkuliahan kita di pertemuan 14 atau 15 ya. Apa yang kalian lakukan pertama tentu presentasi hasil magang. Ya. Presentasi laporan magang di kelas dan refleksi pengalaman dan kaitan dengan teori perkuliahan. Oke, yang kedua, kalian saya himbau nanti ikut workshop penyusunan artikel jurnal dan draft pendaftaran hak cipta. Ya, nanti apakah di kelas, apakah lewat kegiatan yang dilakukan web atau lab atau kegiatan yang dilakukan oleh HMJ. Intinya untuk pendampingan pendaftaran hak cipta dan pendampingan submit artikel jurnal. Ya. Itu tahap pelaporan. Jadi di akhir pertemuan, di pertemuan 14 atau 15, ini kita lakukan mana draft produknya, mana draft artikelnya, serta laporan. Tapi kalau laporannya sudah bukan draft ya, laporannya sudah dipresentasikan. Bagaimana Pak teknis laporannya atau template-nya? Nanti ada sendiri template-nya ya. Saya jelaskan nanti. Oke, nah ini ringkasan luaran mata kuliah atau penugasannya. Saya ulang kembali. Ada CBR, CGR, mini riset. Ini jangan dianggap beda-beda, terpisah. Ini luarannya satu, yaitu jangan dulu dicoret-coret, siapa yang nyoret-nyoret. Biar saya aja yang coret. Ini luarannya artikel. Ya, artikel jurnal. Artikel jurnal. Ini luarannya produk yang didaftarkan HKI. Jelas ya? Dan satu lagi luarannya adalah laporan magang. Nggak bisa nulis pakai mouse. Laporan magang kesetaraan kita. Jadi ada 3 artikel dan produk yang didaftarkan Haki itu kelompok, sementara laporan pelaksanaan magang itu individu. Oke, selanjutnya saya hapus dulu. Hapus dulu ini, siapa yang mencentang yang merah sebelah kiri ini tadi. Nah, bagaimana penilaiannya? Ini penilaian saya untuk kalian ya. Saya nanti akan menilai dari kualitas kajian teorinya. Ini bobot CBR dan CGR-nya. Apakah nanti kan kalian buat artikel. Nanti kan di dalam artikel itu ada referensi-referensi, sitasi-sitasi, ya kan? Apakah nanti referensi yang kalian gunakan itu relevan dengan program kesetaraan? Bagaimana kedalaman analisis yang kalian lakukan dan berapa banyak sitasi ilmiahnya? Itu bobotnya 15%. Kemudian mini riset itu 20%. Bagaimana nanti kalian menulis artikelnya dalam bentuk yang sudah ditetapkan, yang sudah diformatkan dari saya. Bagaimana menganalisis datanya dan validitas hasilnya. Bobotnya 20%. Rekayasa idenya, ya ide atau produk yang kalian buat itu originalitasnya kayak mana? Apakah hal yang baru atau copy paste saja dari punya orang? Tentu nilainya beda. Ya. Dan bobotnya besar 20%. Apakah kira-kira layak digunakan dan bagaimana kreativitasnya? Sesuatu yang barukah, menarikkah gitu ya? Itu nanti akan menjadi penilaian.
Kemudian begitu juga dengan proyeknya. Bagaimana kekompakan tim dalam nanti mempresentasikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen tentang bagaimana kegunaan, kebermanfaatan dari produk yang sudah kalian buat itu, dan seberapa besar potensinya bisa didaftarkan pada hak cipta. Lalu nanti ada penilaian presentasi dan publikasi. Apakah presentasi kalian nanti jelas, ya? Apakah artikel jurnal kalian nanti itu layak dipublikasi atau tidak. Dan sikap etika dan penilaian logbook itu 10%. Apakah kalian mengerjakan tugas itu tepat waktu, disiplinkah, atau minta undur teruskah, ya? Bagaimana etikanya, bertanggung jawabkah, jujurkah, dan seterusnya, dan konsistensi dengan laporan atau format yang sudah diberikan. Nah, kita ke format penugasan. Tadi CBR, CGR, dan mini riset itu kelompok. Nah, di dalam artikel itu nanti harus ada referensi minimal 10 buku nasional, 10 buku nasional, 3 buku internasional, dan 10 artikel jurnal terbaru. Kalau terbaru berarti 5 tahun terakhir, ya. 5 atau 7 tahun terakhir bolehlah. Disajikan dalam bentuk artikel ilmiah, ya, formatnya IMRAD. Apa IMRAD? Nanti saya lampirkan link IMRAD-nya. IMRAD itu kepanjangan dari I-nya itu introduction, M-nya itu metode, R-nya itu riset, dan seterusnya, ya. Kemudian fokus pada satu masalah pengelolaan saja, ya. Apakah kalian mau menyoroti masalah manajemen kelas kesetaraannya, bagaimana merekrut tutornya, sarana prasarana yang ada di program kesetaraan, dan seterusnya. Jadi fokus ambil satu masalah pengelolaan saja. Kemudian data harus ada, data yang dianalisis dengan menggunakan metode apakah itu kualitatif atau kuantitatif. Instrumennya tadi sudah saya berikan, ya. Nah, output artikelnya minimal 8 sampai 10 halaman, ya, yang siap submit ke jurnal Sinta 4. Itu untuk luaran pertama artikel jurnal. Kemudian untuk luaran kedua yaitu di rekayasa ide dan project, ya. Tentu rekayasa idenya berbasis masalah yang ada di lapangan dan relevan dengan artikel yang sudah kalian buat. Lalu kemudian siap diajukan ke hak cipta, ya, dalam bentuk format PDF, ya. Walaupun nanti saya minta setelah presentasi kita minta juga Word-nya, ya. Itu dua, ya. Kemudian yang ketiga adalah laporan akhir magang, ya. Ini wajib walaupun individu, formatnya minimal 30 sampai 40 halaman, ya. Fokus pada dokumentasi prosesnya, refleksi, dan keterkaitan dengan luaran. Nanti template-templatenya ada tersendiri, ya. Oke, ini lampiran, nanti akan ada saya share di WA kita dalam bentuk Microsoft Word lampiran-lampirannya. Ada template artikel jurnalnya dalam format IMRAD tadi, kemudian template produk hakinya, template laporan magang, template logbook magangnya, instrumen evaluasi sederhana tadi sudah saya buka, dan instrumen observasi juga sudah saya buka. Oke, selanjutnya saya sampaikan yang lampirannya itu. Sebentar. Jadi nanti banyak dokumen yang saya kirim ke grup WA. Oke, lampirannya ini. Di dalamnya ada satu template artikel jurnal formatnya IMRAD, ya. Ada judul, nama penulis, ada abstrak yang isinya latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil utama, kesimpulan. Sudah ada panduannya, abstrak. Di pendahuluannya ada konteks program kesetaraan,
permasalahan yang diangkat, gap penelitian yang dirujuk dari CBR dan CGR yang kalian kerjakan di awal harusnya, kemudian tujuan penelitiannya, lalu metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Oh, di sini pustakanya 10 tahun terakhir bisa. Jadi pastikan kalau nilainya mau baik ya, sesuaikanlah luaran perkuliahan kita itu dengan format yang sudah disediakan ini. Ya, artinya jangan dilewatkan satu pun ini subbab-subbabnya, harus jelas ya. Itu template artikel. Kemudian ada template produk HKI ya. HKI bisa dipilih satu saja. Kalian mau buat mana? Ingat, produk HKI-nya berdasarkan solusi, ya, bukan asal buat saja. Jadi harus nampak juga nanti judulnya apa, struktur dokumennya, ada pendahuluannya, latar belakang mengapa kalian buat itu. Kalau kalian buat SOP ya. Kemudian kalau kalian buat modul digital ada cover, kata pengantar, petunjuk penggunaan modul, dan seterusnya. Kalau kalian milih produknya adalah modul. Kemudian kalau kalian milih produknya adalah instrumen penilaian, ini petunjuk atau template ya, template yang harus ada di dalam dokumen kalian itu. Jadi saya hanya sediakan 3 contoh template produk haki. Kalau nanti ada di luar dari sini produk kalian gitu ya, mungkin video kan nggak ada, atau aplikasi nggak ada juga ya, sesuaikan saja. Yang penting nanti saat presentasi jelas produknya sudah selesai. Kalau ini kan hanya untuk mempermudah kita daftar di HKI. Kemudian template laporan magang. Ini tadi yang individu. Jadi semua orang, semua anggota kelompok, walaupun tempatnya sama, tapi laporan magangnya berbeda-beda. Ya. Judulnya mungkin sama, lokasinya sama. Tapi dalam menyusun latar belakang, tujuan magang dan manfaat, harusnya berbeda. Ya, karena saya mau menilai bagaimana keberhasilan dia, bagaimana dampak yang dia dapatkan selama magang itu terlaksana. Profil lembaganya, ya, pelaksanaan magang, jadwal kegiatan kalian, aktivitas mingguan diambil dari logbook. Logbooknya nanti ada sendiri atau ya, logbooknya ya, catatan dari lapangannya ada saya sediakan nanti di akhir. Kemudian analisis pengalaman ya, ceritakan pengalaman kalian yang sudah kalian dapatkan. Kemudian luaran magang, artikel ilmiahnya ringkasan saja, produk hakinya, dokumentasi, ada foto-foto dan deskripsi saja. Lalu hasil evaluasi kalian apa, hasil mini riset kalian apa. Lalu kesimpulan dan rekomendasi. Nah, di lampiran perlu dilampirkan logbook mingguan, foto kegiatan magang, draft artikel jurnalnya, draft produk hakinya. Saya kira jelas untuk template laporan magang. Ini tadi yang dibatasi 30 sampai 40 halaman saja. Nah, ini template logbook magangnya. Ini juga setiap individu harus mengisi, jangan per kelompok. Ya. Mata kuliah, nama mahasiswa, NIM, lokasi, periode magang, pembimbing lapangannya siapa, dosen pembimbingnya saya. Ya. Saya dan Pak Anugrah, ya bisa juga Pak Anugrah. Karena sebenarnya berdua di mata kuliah ini. Lalu inilah yang harus kalian isi. Dan diparaf oleh pembimbing lapangan. Misal, mengkaji profil lembaga, tanggal berapa kalian lakukan ini diisi. Ya, ini hanya panduan kita bahwa ini untuk mencapai kompetensi yang nomor 9. Lihat nanti di slide ketiga saya. 9 dan 12. Apa bukti dokumennya nanti? Laporan observasi, foto, dan bagan organisasi. Itu artinya harus kalian buat ya, harus kalian lampirkan nanti setelah logbook. Lalu refleksi mahasiswa, apa yang kalian dapatkan dari sini? Ceritakan gitu ya. Saya mau ini dicetak saja, lalu refleksinya tulis tangan saja. Tidak diketik, tulis tangan saja. Lalu biar kelihatan lebih orisinil.
Jadi tanggal dan refleksi mahasiswa serta para pembimbing lapangannya itu basah. Sementara ini nggak usah kalian ganti. Ini sudah saya pandu ini sampai selesai ini. Lalu buat nama pembimbing lapangannya dan nama saya atau nama Pak Anugrah juga boleh dan tanda tangan. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan mungkin dari kalian yang hadir hari ini boleh langsung, biar sambil kita rekam nanti rekamannya tetap kita share ke teman-teman yang nggak bisa hadir. Silakan, ada pertanyaan? Pak, saya izin tanya. Ya, silakan Vira. Pak, kan tadi luarannya tuh ada artikel sama Haki. Mm-mm. Itu kami harus kayak mempresentasikannya dulu baru Bapak izinin dibuat artikel dipublish sama Haki atau gimana? Maksudnya ini Kalau berarti semua wajib dihakikan sama artikel atau tunggu tunggu kayak persetujuan Bapak dulu dari revisi-revisi gitu. eh, kalau mengerjakannya jangan tunggu persetujuan. Yang nunggu persetujuan adalah submit. Oh, berarti langsung Ah, disubmit aja gitu. tunggu, bukan itu maksudnya. Jangan submit dulu. Jangan submit dulu sebelum presentasi. Oke, oke. Karena nanti masukan-masukan saya pasti ada untuk penyempurnaan artikel kalian itu. Setelah disempurnakan, direvisi baru saya arahkan. Silakan submit. Itu ya, jelas ya. Begitu juga dengan eh, haki. Ya, kita presentasikan dulu. Mungkin ada masukan dari saya, dari Pak Anugrah. Setelah oke, baru silakan urus hakinya. Sekaligus nanti kita ajari biar jangan salah-salah juga ngurus haki ya. Dan submit artikel jurnalnya. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Silakan ditanyakan di sini, jangan nanti tadi mana-mana saya kalian tanya juga. Oke lah ya. Kalau nggak ada lagi mungkin cukup segitu dulu. Ini nanti saya upload di YouTube, lalu rekamannya kita kirim lagi di grup ya. Oke, jadi Senin ini sudah lanjutkan saja ya magangnya dengan panduan yang sudah saya share ini. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.